Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Ayu yang telah memberikan kesempatannya kepada kami untuk mempresentasikan hasil tulisan kami yang berjudul Kesadaran Hukum Kebijakan Vaksinasi Coronavirus Disease 2019, Problematika Pro dan Kontra Kedaruratan Kesehatan dan di Kelurahan Ricak. Sebelum masuk ke materi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, saya sendiri Pradistia Purnama Aji dengan NIM 811420364. Yang kedua ada Maura Kavita dengan NIM 811420363. Dan yang terakhir ada Kak Cynthia Leoni Angelina dengan NIM 811419026 yang tidak dapat membersamai pada presentasi kita kali ini. Tanpa berlama-lama waktu, lanjut ke materi. Oke, sebelum ke pemaparan materi, ada latar belakang, di mana coronavirus disease merupakan kondisi krisis kedaruratan kesehatan yang mengancam kesehatan publik. Tidak hanya melanda di Indonesia, bahkan dunia pada 11 Maret 2020. Negara Indonesia sendiri telah menerapkan kebiasaan baru mengenai kewajiban 3M bagi masyarakat, yaitu mencuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker. Sedangkan menerapkan 3T bagi pemerintah, yaitu tracking, testing, dan treatment. Pencegahan penyebaran virus ini perlu adanya kebijakan pemerintah berupa seperangkat regulasi yang memadai, sebagaimana tadi diatur di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan dalam pasal 15 ayat 2 huruf A berupa profilaksis atau nama lainnya pemberian vaksinasi. Target pencapaian pemberian vaksin di Indonesia masih di angka yang rendah. Banyak pihak yang mempertanyakan terkait efektivitas, efikasi dari pemberian vaksin COVID-19 dengan dalih bahwa akan menimbulkan efek samping, penyakit-penyakit yang ditimbulkan setelahnya, dan aspek kehalalan dalam penggunaannya. Problematika yang timbul dalam pelaksanaan vaksin COVID-19 masih banyak polemik terkait pemberian vaksinasi COVID-19, termasuk dalam hak atau kewajiban bagi masyarakat. Sinergi keduanya bertujuan untuk mewujudkan, meningkatkan, dan mempertahankan kesehatan masyarakat yang merupakan tanggung jawab seluruh warga negara Indonesia. Faktanya, di lapangan banyak kalangan aktivis yang meragukan bahkan terjadi pro dan kontra kebijakan vaksinasi COVID-19, seperti halnya di Kelurahan Kricak. Next. Baik, berdasarkan uraian dari latar belakang tersebut, kami dapat menarik rumusan masalah bahwasanya yang pertama, apakah bentuk tanggung jawab masyarakat dalam melaksanakan kebijakan vaksinasi COVID-19? Yang kedua, apakah bentuk upaya pemerintah dalam menanggulangi problematika penolakan pemberian vaksinasi COVID-19 di Kelurahan Kricak? Oke, selanjutnya rumusan 1 ada tanggung jawab masyarakat dalam melaksanakan kebijakan vaksinasi COVID-19. Next. Mendapatkan vaksinasi termasuk bagian dari hak kesehatan dan hak hidup bagi seluruh lapisan masyarakat yang mana sejalan dengan landasan konstitusional dalam Undang-Undang 1945 pasal 28H ayat 1 dan Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 pasal 9 tentang HAM dan kemudian diperkuat dengan UK pasal 5 ayat 3 yang menyatakan bahwa setiap orang memiliki haknya sendiri untuk mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai dengan pilihannya. Dalam menangani pandemi COVID-19, terdapat 2 undang-undang untuk menentukan hak dan kewajiban pemberian vaksinasi. Yang pertama ada Undang-Undang Nomor 4 tahun 1984 tentang wabah penyakit menular pasal 14 ayat 1 dan yang kedua ada Undang-Undang Nomor 6 tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan atau UU KK pasal 9 ayat 1 dan 2. Kemudian surat izin BPOM dengan nomor yang tertera telah menerbitkan persetujuan penggunaan darurat dengan mendaftarkan tipe vaksin CoronaVac yang merupakan produksi dari Sinovac, di mana penerbitannya telah sesuai dengan ketentuan dari WHO dan persediaannya secara terbatas hanya digunakan dalam kondisi COVID-19 ini. Kemudian merujuk pada Perpres nomor 14 tahun 2021 tentang perubahan atas Perpres nomor 99 tahun 2020, pasal 13 ayat 2, pemberian vaksin dapat menjadi suatu hal yang wajib apabila sesuai dengan sasaran pendataan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan. Next.
Kemudian untuk pembahasan yang selanjutnya yaitu mengenai upaya pemerintah dalam menanggulangi problematika penolakan pemberian vaksinasi COVID-19 di Kelurahan Gericak. Yang pertama, menurut Satgas COVID daerah setempat, upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya melakukan vaksinasi yaitu dengan memberikan edukasi berupa pemahaman program vaksinasi COVID-19 yang berisi manfaat, efek, serta dorongan melalui media WhatsApp Group. Pemerintah sebelumnya melakukan kerjasama melalui tokoh-tokoh masyarakat yang memberikan pengaruh penting di daerah tersebut. Kemudian mengenai sanksi bagi masyarakat yang tidak berkenan menerima vaksinasi COVID-19 di Kelurahan Gericak berdasarkan uraian dari Satgas COVID-19 beserta tim hanya diberikan sanksi berupa teguran semata. Padahal sebelumnya telah diatur pada Perpres nomor 14 tahun 2021 pasal 13A ayat 4 yang menjelaskan bahwa sanksi yang dibebankan kepada warga yang telah didaftarkan dirinya sebagai penerima dosis vaksin COVID-19 dengan alasan tidak menjalankan kewajiban untuk menerima vaksinasi COVID-19. Yang kedua, pada pasal 9 pasal 93 UU nomor 6 tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan. Kemudian dari kedua pembahasan tersebut, kami menyarankan bahwa adanya sanksi tersebut dapat dilakukan penggantian prosedur atau cara agar dapat diterima dengan baik oleh seluruh lapisan masyarakat, seperti penggantian vaksinasi dengan diberikannya suplemen daya tahan tubuh yang berbentuk sirup agar mudah diterima bagi usia anak-anak dan bentuk kapsul bagi usia orang dewasa. Pergantian tersebut merupakan bentuk partisipasi masyarakat dalam upaya meningkatkan daya tahan tubuh bagi mereka yang tidak dapat menerima vaksinasi COVID-19. Oke, dari pemaparan dua rumusan masalah tersebut dapat kita simpulkan bahwa kedaruratan kesehatan di Kelurahan Gericak melalui pemberian vaksinasi terdapat pro dan kontra dalam penyelenggaraannya. Vaksinasi bukan hanya menyangkut hak privat, melainkan juga hak kolektif masyarakat dalam menciptakan suatu sistem kekebalan kelompok atau herd immunity. Dalam UUK pasal 5 ayat 3 dijelaskan hak menentukan pilihan sendiri dalam pelayanan kesehatan. Namun pandemi COVID ini terdapat dua undang-undang untuk menentukan hak dan kewajiban. Yang pertama ada Undang-Undang Nomor 4 1984 Pasal 14 ayat 1 dan yang kedua ada Undang-Undang Nomor 6 tahun 2018. Dalam mengurangi angka penularan COVID ini, maka dalam proses vaksinasi yang tertera dalam Undang Kesehatan dapat dikesampingkan dengan berlakunya UU KK dan UU Nomor 4 tahun 1984 sesuai asas hukum lex speciali derogat legi generali. Merujuk pada Perpres nomor 14 tahun 2021, pemberian vaksin dapat menjadi hal yang wajib apabila sesuai dengan sasaran pendataan yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan. Kemudian mengenai kesadaran hukum pemberian vaksinasi COVID-19 di Kelurahan Gericak perlu ditingkatkan melalui upaya persuasif dari pihak Satgas COVID-19 setempat. Problematika masyarakat yang tidak bersedia untuk menerima dosis vaksinasi sesuai pasal 13 A ayat 4 Kepres nomor 14 tahun 2021 pada ayat 2 dapat dikenakan sanksi administratif dan pasal 93 UU nomor 6 tahun 2018 menjelaskan bahwa penolakan terhadap pemberian vaksinasi akan dibebankan sanksi berupa wajib membayar denda. Persoalan menuai kontroversi terhadap penerimaan sanksi tersebut karena bertentangan dengan konstitusi terkait hak warga negaranya yang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan akan pengembangan dirinya. Penggantian sanksi tersebut dapat dilakukan upaya beberapa pemberian suplemen daya tahan tubuh sesuai kebutuhan kegiatan karena kegiatan tersebut termasuk dalam partisipasi untuk saling memperkuat imunitas untuk perlindungan kesehatan di setiap elemen masyarakat. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.